Selamat pagi anak-anak kelas 1. Shalom. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya anak-anak ya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Masih di tema 2, subtema 4, pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar mengenai mengurangkan dua bilangan, dua angka, dan satu angka. Contohnya, dua angka 10 dikurangi 4. 4 merupakan satu angka. Mengapa anak-anak perlu mempelajari pengurangan? Karena dalam kehidupan sehari-hari anak-anak akan menjumpai tentang pengurangan suatu benda ataupun dalam jual beli. Anak-anak pasti akan menggunakan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak-anak terampil menggunakan pengurangan, diharapkan kita dapat memperlancar suatu kegiatan ya anak-anak. Dan sebelum melaksanakan pembelajaran lebih mendalam, marilah kita berdoa. Anak-anak siapkan hati, tutup mata, dan lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih juga karena Engkau telah memberiku anggota tubuh yang sempurna. Bantu aku Tuhan agar dapat menggunakan anggota tubuhku dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Anak-anak bisa buka tematik 1B halaman 171. Di halaman 171 di situ ada B, mengurangkan dua bilangan ya. Yang pertama mengurangkan dengan cara bersusun panjang. Seperti ini caranya, anak-anak bisa lihat di monitor masing-masing ya. Kemudian ada cara bersusun pendek. Silahkan perhatikan pengurangan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan dulu ya anak-anak. Nah, kemudian kalau sudah, kita lanjutkan ke mengurangkan banyak benda dengan cara mendatar. Silahkan perhatikan dulu, karena setelah ini Ibu akan mengajarkan pengurangan secara langsung ya. Berikut videonya. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali belajar bersama-sama. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Tentunya kita semua dalam keadaan sehat. Ya, kita akan belajar bersama. Minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan. Ya, tambah-tambahan bentuk panjang. Hari ini kita belajar tentang, bacanya apa? Pengurangan, kurang-kurangan, ya. Sama caranya sebetulnya, hanya tandanya harus diperhatikan. Kita belajar pengurangan berarti tandanya tanda kurang. Kalau tambah-tambahan berarti tanda tambah. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini nanti buku 2 akan menjelaskan 3 bentuk pengurangan. Ada cara mendatar, cara bersusun bentuk panjang, dan yang ketiga bersusun pendek. Caranya sama. Yang jelas anak-anak harus mengingat nilai tempat, mana puluhan, mana satuan. Sekarang kita lihat dulu yang pertama. 15 dikurang 2. Kalau jadinya tidak cukup, anak-anak seperti waktu itu Bu Susi jelaskan, bisa disimpan di mulut. Ya, simpanlah di mulut. Pengurangan bisa menghitung mundur. Ya, 15 taruh di mulut, 2 di tangan. Ya, mundur. Sebelum 15 berapa? 14, 13. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, kita lihat puluhan dan satuannya. 5 dan 2 ini adalah bilangan satuan.
Jadi 5 dikurang 2 berapa tadi? 5 dikurang 2 ada 3, tempatnya di belakang. Satunya ini di sini nggak ada satunya, nggak punya teman. Jadi puluhannya dikurang 0. Berapa puluhan dikurang 0? Tetap puluhannya tetap angka 1 dipindah ke sini di depan ya. Jadi 15 dikurang 2 sama dengan 13. Tadi hitungnya juga sudah benar. 15 dikurang 2. Sebelum 15, 14, 13. Betul. Ini cara pendek. Begitu juga cara panjang. Sama. 15 bentuk panjangnya bagaimana? Yo, 15 bentuk panjangnya 10 ditambah 5. Nah, angka 2-nya di bawah angka berapa? Karena ini tempatnya satuan, maka tempatnya tidak boleh di sini ya. Tempatnya di sini. Sekarang kita kurangi. Perhatikan anak-anak, ini tanda kurang ya. Dan kalau buat garis yang lurus. Kemarin ada beberapa yang belum menggunakan penggaris. Sekarang kita kurangi. 10 dikurang 0, kosong. 10, tulis di bawahnya. 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 berarti masih 3. 10 ditambah 3, 13. Jawabannya sama loh, mendatar dan bersusun panjang. Begitu juga sekarang bersusun pendek. Ya, sama nih. 5 dikurang 2, 3. 1 dikurang 0, 1. Hasilnya sama. Ya, asal anak-anak meletakkan puluhan dan satuan lurus, tidak susah. Coba lagi contoh nomor 2. Berapa ini anak-anak? 18 dikurang 8. Yuk kita hitung mundur yuk. 18 dikurang 8. 18 di mulut, 8 di tangan. Yuk, sebelum 18 berapa? 17 sambil dilipat 1 ya. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 10. Kita tulis di sini. Kalau mau menggunakan cara yang kedua tadi bisa 8 dikurang 8, 0. 1 di sini dikurang 0. 1 berarti hasilnya 10. Nah, bentuk panjangnya sama. Bentuk panjang 18 di sini 10 dari 1 yang depan, 8-nya dipindah ke sini. Nah, angka 8 yang bawah, di bawah angka berapa? Di sini boleh enggak? Tidak, di sini rupanya puluhan. Tempatnya satuan di belakang. Sekarang 10 dikurang 0 berapa anak-anak? 10 kurang 0 tetap 10. 8 dikurang 8, 0. Jadi 10 ditambah 0, 10. Ya. Contoh yang bersusun pendek. Sama. 8 dikurang 8, 0. 1 dikurang 0, 1. Siapa yang masih bingung? Sudah cukup ya? Ini namanya mendatar, pengurangan mendatar. Yang ini namanya pengurangan bersusun panjang. Dan itu pengurangan bersusun pendek. Jelas anak-anak? Nanti kalau bingung nilai tempatnya boleh tanya di guru. Ya, coba nanti kerjakan di buku tematik ya. Perlahan-lahan lihat puluhan dan satuannya. Oke anak-anak, selamat belajar, pasti pintar. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang pengurangan? Nah, nanti setelah menonton video, anak-anak kerjakan latihan ya dari tematik 1B halaman 172 sampai 174. Kita lanjutkan ya anak-anak ke halaman 174.
174. Di situ ada membaca cerita. Ibu akan bacakan, anak-anak menyimak ya. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik B, pembelajaran ketiga dari subtema yang keempat. Ya, anak-anak bisa membuka halaman 169. Di sana anak-anak ada beberapa bagian, ada pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa. Sekarang anak-anak kita akan mendengarkan cerita. Anak-anak bisa membuka buku halaman 174. Bu Susi akan bercerita. Anak-anak bisa ikut membaca pada halaman 175. Tapi sambil dengerin cerita dulu, ya. Anak yang berhasil melakukan kegiatan dengan baik layak mendapat pujian. Anak yang berhasil menyelesaikan soal pengurangan dengan benar juga layak mendapatkan pujian. Sekarang kita akan belajar mengungkapkan pujian. Ya, anak-anak dengar cerita dulu. Belajar menyanyi. Melati dan teman-temannya belajar menyanyi. Mereka menyanyikan lagu Tinggal Berapa yang ada pada buku itu tadi ya. Suara Melati merdu sekali. Teman-temannya memuji Melati. Suara kamu merdu sekali Melati. Kamu hebat. Kamu luar biasa, kata teman-temannya. Melati senang mendapat pujian dari teman-temannya. Meskipun dipuji, Melati tidak pernah sombong. Melati tetap bersikap rendah hati. Sombong adalah sikap yang tercela. Itu cerita buku. Ya, anak-anak, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tersebut. Pertanyaannya ada dalam buku halaman 175, tetapi ibu sudah menuliskan di sini. Mari kita jawab bersama-sama. Anak-anak memegang pensil. Ya, nomor 1. Kita baca bersama-sama ya. Siapa yang sedang belajar menyanyi? Siapa tadi? Ayo, dalam cerita tadi ada. Siapa? Ya. Siapa yang sedang belajar menyanyi? Yang belajar menyanyi Melati. Apa hanya Melati? Apa hanya Melati? Tidak. Dan temannya. Ya, jawabannya Melati dan teman-temannya. Nomor 2, pertanyaan yang kedua. Suara siapa yang merdu sekali? Suara siapa tadi ya dalam cerita? Ya, suara Melati. Yang ketiga, siapa yang memuji Melati? Siapa anak-anak? Ya, yang memuji Melati temannya. Yang keempat, apa saja kata-kata yang mengungkapkan pujian? Tadi ada loh dalam bacaan. Apa tadi? Dalam bacaan ada apa? Ya, kamu hebat. Ada kan tadi? Selain kamu hebat, kamu luar biasa. Ya, ini untuk menunjukkan atau merupakan pujian. Yang kelima, bagaimana sikap kita bila kita dipuji? Bila dibilang, "Duh, kamu hebat, kamu cantik." Bagaimana anak-anak? Kita harus tetap rendah
hati, bukan rendah diri ya, beda ya. Dan apa? Tidak boleh sombong. Bagaimana sikap kita bila kita dipuji? Rendah hati dan tidak boleh sombong. Nah, anak-anak, ini cerita yang tadi Susi bacakan mengajarkan kita supaya kita memberikan pujian kepada teman-teman yang berhasil dengan kata-kata yang sopan. Ya, tetapi yang dipuji juga nggak boleh sombong, tetap rendah hati. Ya, jadi kalau ada teman yang berhasil, katakan dengan ungkapan yang sopan, wah kamu hebat. Misalnya ada teman yang dapat 100, wah kamu hebat, nilainya 100. Ya, atau ada kemarin kipasnya yang bagus, anak-anak bisa juga, oh hebat ya kamu pintar buat kipasnya. Bagaimana caranya? Itu kalau anak-anak yang pengen bisa dapat nilai yang bagus juga. Jadi ungkapkan dengan sopan kata-kata pujian terhadap teman. Oke anak-anak, pelajaran hari ini menyenangkan. Semoga anak-anak mendapat nilai bagus sehingga mendapat pujian dari mama, papa, juga saudara dan keluarga. Oke, sukses ya, selamat belajar. Terima kasih. Anak-anak, setelah tadi menjawab pertanyaan, seperti tadi Bu Susi sampaikan bahwa kita harus memuji teman dengan bahasa yang sopan bila tentunya mencapai keberhasilan. Sekarang kita akan belajar mengungkapkan pujian pada buku tematik halaman 176. Ya, mengungkapkan pujian. Dalam buku tematik sudah ada contohnya. Misalnya nih, yang pertama, Rani memuji suara Melati. Hebat Melati, suaramu merdu sekali. Melati menjawab, terima kasih Rani. Nah, sekarang Bu Guru punya cerita nih. Ceritanya Bu Guru, nih. Di sini ada Eli dan Doni. Ternyata Doni itu pandai mewarnai, dia menjadi juara. Maka Eli memuji Doni karena juara mewarnai. Kira-kira, ayo, kira-kira di sini Eli ngomongnya apa ya untuk memuji Doni? Yuk, anak-anak coba kira-kira apa supaya kita menyampaikan pujian untuk Doni. Yuk, apa? Doni, hebat sekali. Kamu menjadi juara mewarnai. Jadi di dalam kotak ini ditulis Doni. Doni pakai I ya. Kamu hebat. Doni, kamu hebat mendapat juara mewarnai. Jawaban Doni ada di sini. Terima kasih Eli. Nah, ini ceritanya Eli dan Doni. Eli memuji Doni dengan kata-kata seperti ini. Kata-katanya sopan. Tidak harus seperti ini. Anak-anak, seperti tadi sudah dijelaskan, bisa bilang hebat, bisa bilang bagus, ya. Bila bisa, wow, selamat Doni, kabarmu bagus sekali. Ya, itu contoh yang pertama dari cerita ini. Nah, kalau dalam buku nomor 1 halaman 176, kita jawab bersama ya. Nomor 1 contohnya,
Di sini Meli memuji Monik karena baju Monik bagus. Kira-kira Meli ngomong apa ya? Ya, bajunya Monik bagus. Meli kira-kira ngomong apa? Ya, wow Monik, bajumu bagus sekali. Tentunya Monik akan menjawab, terima kasih Meli. Nah, anak-anak nanti mencoba membuat kata-kata pujian untuk nomor 2, 3, dan 4. Kalimatnya gunakan kalimat sopan. Terserah anak-anak menggunakan kata-kata pujian yang bagaimana. Jelas ya anak-anak? Silahkan mencoba, pasti bisa. Terima kasih dan selamat pagi. Baik anak-anak, itu tadi video pembelajaran hari ini. Nah, di halaman 178 yang perlu anak-anak harus ketahui bahwa mengerjakan soal pengurangan itu harus dengan cermat dan teliti supaya tidak terjadi kesalahan. Kemudian, mengungkapkan pujian itu harus dengan bahasa yang sopan. Lalu, mendapatkan pujian tidak boleh sombong. Selanjutnya, tidak sombong itu disebut juga dengan rendah hati. Sombong, sikap yang tercela. Sedangkan rendah hati, sikap yang terpuji. Jadi, anak-anak tetaplah selalu untuk rendah hati. Dan yang perlu kita refleksikan pada hari ini adalah, apakah saya sudah dapat mengerjakan soal pengurangan dengan benar? Kalau belum, bagaimana caranya supaya bisa mengerjakan soal pengurangan? Ya, dengan belajar. Lalu, apakah saya sudah dapat mengungkapkan pujian bagi orang lain? Mengungkapkan pujian bagi orang lain adalah hal yang baik dan patut kita lakukan ya anak-anak. Maka, untuk aksi yang anak-anak harus lakukan ialah mengerjakan pengurangan harus dengan teliti ya. Nanti mengerjakan latihannya dengan teliti. Kemudian nanti anak-anak lakukan satu kegiatan memuji. Anak-anak bisa memuji masakan mama atau memuji pekerjaan adik dan lain sebagainya ya anak-anak. Silahkan lakukan aksimu dalam satu hari ini. Ya minimal 1 ya anak-anak. Selamat belajar. Jangan lupa setelah selesai belajar berdoa masing-masing ya. Sampai jumpa. Selamat siang.